Baik, terima kasih. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Materinya mengenai arah baru untuk berteori dalam penyelidikan kualitatif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Ferdinandus Gunawan Krisno, mahasiswa sosiologi semester 6 Universitas Nusa Cendana. Langsung saja ke pembahasannya. Arahan baru untuk berteori dalam penyelidikan kualitatif terdiri dari volume tematik yang diedit yang membantu kita memahami konsep filosofis yang mendasari teori dan bagaimana mempraktikkan teori untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam setiap volume, dari para sarjana mapan dan yang baru muncul, dan bagian besar diambil di kongres internasional. Penyelidikan kualitatif mewakili arah baru untuk memasukkan teori ke dalam penelitian kualitatif yang berorientasi pada keadilan. Mengambil minat khusus pada ahli teori yang belum memiliki pengaruh arus utama, seri ini dirancang untuk menjangkau khalayak yang luas dari para sarjana dan mahasiswa dalam humaniora dan ilmu sosial, termasuk mereka yang berpengalaman dalam bahasa filosofis teori dan pemula untuk teori penelitian yang berorientasi. Ini juga bertujuan untuk membawa cara-cara eksperimental pembaca kehidupan untuk mengimplementasikan perubahan sosial yang radikal. Akhir-akhir ini, sepertinya sudah waktunya untuk merenungkan bagian yang membuka pengantar dari Breakfast of Champions ini. Sebagaimana warga negara Amerika Serikat, sebuah negara yang disebut untuk jangka pendek setidaknya dengan topi merah menyala. Namun, seseorang mendapati dirinya hidup dalam apa yang ada sebagian orang disebut era pasca kebenaran. Namun, pasca kebenaran tidak membatasi dirinya di Amerika Serikat, seperti yang diamati Lee Michael Tyre dalam karya filosofisnya baru-baru ini tentang pasca kebenaran. Pasca kebenaran tampaknya menjadi tren internasional yang berkembang yang mencakup tidak hanya Amerika Serikat dan Inggris, tetapi meluas ke kampanye disinformasi oleh politisi melawan orang-orang mereka sendiri di Hongaria, Rusia, dan Turki. Fenomena kekuatan dalam omong kosong ini menjadi global kekhawatiran, dan dengan demikian kita mungkin melihat ke prosedur yang membantu kita menemukan kebenaran yang tampaknya semakin terselubung oleh etos pasca kebenaran. Tentang prosedur kebenaran, filsuf Alain Badiou pada tahun 1999 menulis bahwa ada 4 sains politik, cinta dan seni. Kita tidak boleh terikat pada satu prosedur kebenaran, tetapi harus terlibat. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Mike Allen, Norman Denzin, dan Chris Myers atas dukungan mereka dalam proyeknya. Semua prosedur untuk mengalami pengungkapan kebenaran menjadi dijahit hanya kemungkinan kita untuk gagal dalam proyek ini. Misalnya, positivisme adalah salah satu jenis jahitan yang mengklaim bahwa semua kebenaran dapat diketahui melalui prosedur sains. Yang pasti, sebagai penanya kualitatif, kita semua terlalu akrab dengan kesalahan khusus ini. Lebih jauh, aliran-aliran tertentu dari Marxisme mungkin mengikuti seseorang ke politik, dan kita mungkin membayangkan bahwa beberapa penulis puisi yang sangat mabuk cinta mungkin juga dijahit sedemikian rupa. Bahwa volume ini didedikasikan untuk mengejar kebenaran melalui penelitian berbasis seni, tidak menjadi korban jahitan. Sebaliknya, ini adalah dedikasi pada prosedur kebenaran untuk lebih mengeksplorasinya. Mungkin seseorang dapat menambahkan dedikasi terhadap penelitian berbasis seni.
juga bisa menjadi upaya untuk menunjukkan bahwa seni dapat dimobilisasi untuk mengarahkan kembali ke politik. Terutama ketika kita menemukan tujuan politik menyimpang dari target kebenaran yang sebenarnya, hanya untuk melayani semua dan hanya kepentingan ekonomi. Bagaimanapun, pada akhir-akhir ini, seni dapat memberi kita sejumlah kebahagiaan. Kalimat indah Vonnegut mungkin membuat kita tertawa, tetapi kita tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa tawa kita tidak hanya gugup, yang mengatakan sama seperti kita membutuhkan seni sekarang ini. Kita membutuhkan penelitian berbasis seni. Dalam kontribusinya pada Handbook of Arts, Norman Denzin pada tahun 2017 menulis representasi puitis dan kehidupan tidak pernah hanya menjadi tujuan itu sendiri. Tujuannya adalah politik, untuk mengubah cara kita berpikir tentang orang dan kehidupan mereka. Dan penggunaan format politis performatif untuk melakukan ini. Penyair membuat dunia terlihat dengan cara baru dan berbeda, dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh penulis ilmu sosial biasa. Representasi puitis dalam arti luas, poiesis, kita memahami puitis sebagai suatu yang menciptakan ex nihilo. Menciptakan ex nihilo bukanlah menciptakan sesuatu dari kehampaan, apa yang dinyatakan matematika sebagai himpunan kosong, melainkan memunculkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada di sana. Untuk mencipta dalam konteks keadaan, tidak ada yang bertentangan dengan kehampaan adalah apa yang muncul bertentangan dengan apa yang ada. Jadi, jika tujuan puitis adalah dalam konteks tertentu menghadirkan politis, mungkinkah dalam konteks ini tidak ada apapun di samping puisi yang membawa perubahan-perubahan cara berpikir kita? Mengenai poin terakhir Denzin tentang ilmu sosial, Badiou tampaknya menegaskan hal ini. Dalam sebuah bagian yang sangat mirip dengan karya Denzin, Badiou pada tahun 2000 menulis, puisi membuat kebenaran dari banyak hal dipahami sebagai kehadiran yang telah mencapai batas bahasa. Dalam kata lain, puisi adalah kapasitas bahasa untuk membuat gagasan murni tentang ada dalam penghapusan objektivitas empirisnya. Untuk membongkar bagian ini, kita harus mencatat bahwa Badiou mengatakan ini dalam konteks keinginan Plato untuk membuang puisi dari polis, dari kota, tetapi lebih tepatnya dari politik. Baik Denzin maupun Badiou tidak akan setuju. Seperti yang ditunjukkan Badiou, puisi itu mengungkapkan pikiran, sehingga bisa dikatakan itu bukan pikiran mengungkapkan apa yang melampaui batas pemikiran. Dan ketika Plato sendiri menemukan dirinya telah menemukan batas-batas ini, dia sering menggunakan metafora ke bahasa puitis. Mungkin kasus modernitas cenderung membalikan Plato dan membuat puitis menjadi ideal. Ini juga tidak sepenuhnya benar, tetapi jika kita ingin percaya bahwa kita berada dalam situasi postmodern, maka mungkin ini tidak masalah. Bagaimanapun, kembali ke bagian yang dipertanyakan tentang Badiou. Kita seharusnya tidak memahami kelipatan di sini sebagai kelipatan Deleuze di perbedaan dan pengulangan. Ini bukan kelipatan dari pengulangan, tidak lebih dari keabadian yang esa daripada kemiripan kelipatan. Yang tampaknya menegaskan bahwa secara ontologis tidak ada satupun maupun banyak. Kelipatan Badiou lebih baik dipahami dengan istilah teori himpunan. Jadi, dalam bagian ini, di mana kelipatan ini harus dipahami sebagai suatu yang telah mencapai batas bahasa, kita mungkin berpikir Badiou menempatkan puisi dalam kaitannya dengan konsepnya tentang peristiwa. Dengan kata lain, kita dapat membaca bagian ini sebagai penegasan bahwa puisi berfungsi sebagai penilaian yang meneguhkan atas apa yang seharusnya tidak dapat dibedakan. Jika dalam bentuknya yang murni, ada yang dapat kita katakan tidak akan ada semua yang muncul secara
fenomenologis tidak tersedia, maka puitis membuatnya hadir dan tersedia, dan hal ini menjadi lagu bahasa. Baik, itu saja pembahasan saya pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.